ya, Bu. Oke, silakan. Yang lainnya mungkin bisa menyusul. Ya, ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua sehingga bisa hadir dalam kajian online Kartika. Lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Amin. Pengajian online hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ibnu yang membahas mengenai Lailatul Qadar ya Pak? Insya Allah Mbak Esti sesuai ya, request. Iya. Karena udah detik-detik ya Pak. Iya benar Masya Allah. Iya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Ustadz Ibnu. Ya, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Sos, Bu Rus, Bu Isti, Masya Allah. Ini jadi kita hari ini ada ini, kemarin saya nanya-nanya ke Bu Isti, katanya Pak Gus Mahu lagi sibuk, jadi ya udah rundingan aja kemarin ya Mbak Isti. Nanya apa besok temanya gitu kan. Salah satunya Lailatul Qadar. Oh ya memang lagi ini nih, kayaknya lagi pas banget ini di 10 hari terakhir ini. Iya. Malah tadi malam ini kan kalau nggak salah malam ke-25 ya. Yeah. Malam ke-25 ini kalau dilihat dari sisi cirinya ini memang ada sinar matahari tapi nggak hujan ya. Kayak sekarang ini ya. Masya Allah. Yang sempat bangun tadi malam ya insya Allah. Walaupun juga ada yang berpendapat yang terbanyak di malam 27 besok ya berarti ya. Besok. Tapi itu nanti akan sedikit kita sampaikan di sini mengenai masalah Lailatul Qadar. Jadi di Lailatul Qadar ini sebenarnya adalah hari di mana kita 10 hari ini sudah merasa bahwa ini detik-detik menjelang berakhirnya Ramadan. Tetapi ada dua tipe orang yang berbeda sifat ketika menghadapi detik-detik berakhirnya Ramadan. Yang pertama adalah orang yang tidak profit taking di Ramadan ini, orang yang nggak banyak mengambil manfaat di Ramadan ini, tidak mencari peluang. Biasanya orang yang seperti ini senang ketika Ramadan akan selesai, karena bebas, merasa bebas kan, merasa bebas. Wah udah nggak makan lagi, udah nggak apa namanya bisa makan lagi, bisa marah lagi, bisa gangguin orang lagi gitu kan. Jadi merasa bebas. Padahal kalau kita pikir-pikir di Ramadan ini yang dibelenggu itu setan gitu ya. Jadi yang senang dengan kebebasan setelah Ramadan itu mestinya setan bukan manusia. Justru manusia ini mestinya harus justru bersedih nih karena banyak gangguan nanti di akhir Ramadan ini kan. Nah ini justru kenapa kok ada manusia yang merasa bebas dengan perginya Ramadan ini yang harus kita pertanyakan. Justru bagi orang-orang Muslim, seperti di dalam panggilan surat Al-Baqarah itu, orang yang berani mengambil profit di bulan Ramadan ini, sebesar-besarnya profit. Profit kenapa? Karena di bulan Ramadan ini pahalanya besar, dan dia khawatir target khataman saya ini kayaknya belum selesai nih. Sekarang masih di juz belasan kok sudah harinya sudah puluhan. Ini berarti ada sesuatu yang harus dikebut gitu kan.
Justru panik pada kondisi di akhir-akhir seperti ini. Kemudian mungkin juga target sedekahnya kurang, belum terpuaskan, ya. Target mengeluarkan zakatnya gitu kan. Kalau gurus ini kan biasanya mengeluarkan zakatnya tuh minimal apa Bu ya? Mungkin baru berapa persennya. Wah, itu harus digenjot lagi ya. Ini harus sama-sama mengejar ini karena kita sudah mau selesai di bulan Ramadan ini. Belum lagi kita training untuk ngontrol emosi, training untuk ngontrol makan. Ini belum selesai nih kadang-kadang kita masih belum bisa ngontrol emosi, belum bisa ngontrol makan. Jangan-jangan nih Ramadan kita Ramadan ini nih Ramadan proyek rugi gitu. Proyek rugi artinya ya dapatnya capek sama sibuk aja, tetapi kita nggak dapat profit dari proyek. Makanya di dalam apalagi sekarang work from home ini Ramadan ini bisa dijadikan WFH juga ini. Apakah working for heaven atau working for hell ini kan? Ada juga WFH ini. Wah, ini suatu hari Rasulullah pernah ditanya ini. Ya Rasulullah, sebetulnya manusia itu udah ditakdirkan belum sih? Masuk surga, masuk neraka gitu. Rasul menyebutkan iya sudah gitu. Terus sahabat tanya, loh kalau gitu kita nggak perlu beramal dong. Lalu Rasulullah mengatakan, beramallah kalian, sesungguhnya orang-orang itu akan dimudahkan pada kegiatan-kegiatan yang akan menunjang kemana dia nanti akan pergi. Jadi kalau orang-orang surgawi akan lebih mudah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau surga. Orang-orang yang nantinya akan neraka, itu nanti akan dipermudah untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan maksiat dan lain sebagainya. Itu di hadis Bukhari 1362 itu ada. Sehingga makanya di Ramadan ini kesempatan nih kita untuk test the water untuk melakukan amalan surga. Coba berat nggak sih kalau kita melakukan amalan surga? Padahal ini udah di Ramadan, udah nggak ada yang ganggu sebenarnya. Tapi kalau ternyata masih berat melakukan amalan surga, waduh, jadi tanda tanya besar ini. Apa memang kita ini tidak diinginkan untuk di dalam surga itu seperti apa? Nauzubillah min dzalik. Walaupun setiap muslim memang akan dimasukkan ke dalam surga, tetapi harus transit dulu nggak gitu kan? Kalau transitnya tuh ribuan tahun ya lumayan juga. Jadi orang yang terakhir keluar dari neraka itu adalah orang yang terakhir masuk surga kan gitu otomatis. Makanya ya mudah-mudahan kita yang sudah diseleksi di sini bisa mendapatkan amalan-amalan surga, karena memang terus terang berat ya Bu ya untuk hadir seperti ini luar biasa, butuh effort kita. Tapi ya insya Allah kalau kita dimudahkan ya berarti Allah mencintai kita untuk mengarahkan kita selalu ke dalam jalannya Allah. Nah, kemudian dengan kondisi COVID sekarang ini pun juga kita mungkin kadang-kadang berpikir, ya Allah ini apakah saya sulit untuk mencapai takdir kebaikan kita gitu ya. Sulit Jumatan, sulit tarawih gitu kan. Kemudian sulit itikaf. Apalagi cari Lailatul Qadar gitu kan. Sampai sulit mencari sholat Idul Fitri nanti seperti apa gitu kan. Ini juga susah ini. Nah, maka nanti akan ada buku, kalau nggak salah itu yang ini saya nih, namanya buku COVID-19, Fikih COVID-19. Itu bagus, itu khusus mengenai masalah menjelaskan tentang bagaimana jika seandainya atau apa yang harus kita lakukan ketika terjadi COVID seperti ini. Baik, kalau kita mau bicara mengenai masalah Lailatul Qadar, kita tidak akan melepaskan ini dari yang disebut sebagai hadis-hadis terkait dengan malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar tidak akan terpisah dengan 3 kondisi yang lain, Pak. Yang pertama adalah tentang saum, tentang puasa. Jadi ini anatomi hadis saum dalam Sahih Bukhari. Ada 149 hadis dalam Sahih Bukhari ya. Dalam Sahih Bukhari itu ada 149 hadis yang menjelaskan tentang saum, tarawih, Lailatul Qadar dan itikaf. Gitu ya. Nah, di saum sendiri itu paling banyak 112 hadis.
Kemudian tarawih itu ada 5 hadis, Lailatul Qadar ada 11 hadis, iktikaf ada 21 hadis. Jadi iktikaf ini kedua terbesar setelah saum. Ya, oke, kita mungkin satu-satu karena ini ada keterkaitannya semua. Pertama puasa. Puasa ini mendekatkan pada Allah. Fungsi puasa itu pertama adalah mendekatkan diri pada Allah. Makanya setiap nabi yang mau mendapatkan kitab suci seperti mendapatkan Taurat, Nabi Musa alaihissalam harus puasa dulu 40 hari. Harus puasa. Nabi Isa ketika sebelum diangkat itu beliau mengadakan seperti perjamuan terakhir dengan para sahabat. Sebetulnya perjamuan terakhir itu dilakukan pada kapan? Pada saat maghrib. Itu pada saat buka puasa. Jadi sudah pamitan, gitu ya. Karena malam itu juga akan digerebek oleh pasukan Romawi. Ya, Yahudi dan Nasrani saat itu bersekongkol untuk menyerang Nabi Isa. Kemudian diangkatlah Nabi Isa alaihissalam. Jadi harus suci. Jadi pada saat mau diangkat itu Nabi Isa dalam posisi berpuasa juga. Masya Allah. Jadi memang kita disucikan oleh Allah ketika kita sedang mengerjakan puasa. Kemudian fungsi puasa yang kedua itu ikhtisam, itu ampunan. Ya, mencari ampunan kita. Mencari ampunan itu apa? Di antaranya adalah puasa itu mendapatkan atau memberikan ampunan atau mendapatkan ampunan dari Allah ketika kita menjalankannya. Kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu lihat, ada 2 surat Al-Baqarah yang berdekatan antara ayat Al-Baqarah 183 tentang perintah puasa dan ayat Al-Baqarah 178, 5 ayat sebelumnya itu tentang perintah kisos. Depannya sama-sama ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Yang 183 kutiba alaikumusiyam, perintah untuk berpuasa. Yang 178 sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos. Untuk melakukan kisos, hukum Islam. Jadi tingkatnya itu sama, standar orang berpuasa dengan orang melakukan kisos itu perintahnya sama-sama diwajibkan. Cuma yang ngetop di Indonesia itu yang 183, yang 178 nggak ngetop. Ya, ini karena hukum kita KUHP ini tidak semua berlandaskan pada hukum Islam. Jadi nggak populer. Ustadz pun ngomong 178 ini juga nggak populer gitu ya. Nah, tapi persamaan antara puasa dengan dengan kisos itu ada persamaannya, yaitu memberikan ampunan kepada pelaku, baik itu pelaku puasa maupun pelaku kriminal yang sudah dikisos. Jadi orang yang sudah dikisos itu mendapatkan ampunan dari Allah. Hadisnya apa? Suatu hari ada seorang wanita yang habis dikisos karena melakukan zina. Nah, ada 2 orang pemuda yang ngerumpi nih habis melihat wanita itu dirajam gitu ya, dikisos. Kedua pemuda ini berkata, kenapa ya dia kok bisa zina? Kenapa ya dia kok bisa zina? Lalu Rasulullah mendengar dan Rasulullah menyampaikan kepada dua pria ini, kalian tahu apa yang ada di depan kalian itu? Itu adalah sebuah bangkai keledai. Makan bangkai keledai itu. Kedua pria ini tidak mau. Wah, masa saya suruh makan itu ya Rasulullah? Itu kan kotor, itu kan menjijikkan. Apa jawab Rasul? Sesungguhnya apa yang kalian hibahkan tadi, itu lebih-lebih daripada bangkai itu tadi. Dan ingatlah bahwa dosa wanita yang kalian hibahi tadi, sesungguhnya sudah diampuni Allah. Bahkan wanita ini tadi mendapatkan ampunan, mendapatkan taubat yang besar, yang kalau taubat itu dibagi kepada seluruh penduduk Madinah, maka seluruh penduduk Madinah akan masuk surga. Jadi artinya apa? Yang orang yang sudah dikisos, walaupun kayaknya sakit di dunia, tetapi aman di akhirat. Tetapi kalau hukuman hanya 2 tahun di penjara Cipinang gitu ya, ya nanti sisanya akan dibalas lagi di akhirat. Apalagi sekarang pembunuhan di Indonesia ini juga hukumannya paling hukuman seumur hidup, ya, jarang yang ada dihukum mati. Gitu. Nah, ini
fungsi yang kedua. Jadi yang pertama adalah fungsi puasa mendekatkan pada Allah. Fungsi yang kedua adalah ikhtisam atau menjadi ampunan bagi orang yang melakukannya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, fungsi puasa itu sebagai perisai. Ya, jadi perisai itu seperti rem. Ya. Orang Michael Schumacher itu berani naik mobil Formula One karena dia yakin remnya bagus. Tetapi kalau kita dipinjemin mobil, disuruh ke Bandung, tapi kita dikasih tahu, Mas, ini remnya agak blong loh kadang-kadang gitu. Pertanyaannya, apakah kita berani ngebut kayak Michael Schumacher atau pelan-pelan? Mesti kita pelan-pelan. Karena apa? Kita tahu remnya blong. Nah, kita sebagai manusia, kalau kita tidak memiliki rem yang bagus, penahanan emosi, penahanan dari berbuat maksiat, maka Allah tidak akan memberikan rezeki yang cukup bagi kita. Karena apa? Allah takut kita terjerumus. Allah takut kita nggak bisa ngerem. Kita dikasih uang banyak, malah nanti untuk dugem, malah nanti untuk ke diskotik, malah nanti untuk koleksi hal-hal yang memang tidak penting, tidak menyelamatkan dia di akhirat. Maka Allah kasih rezeki dia dikit. Karena apa? Orang ini nggak punya rem, remnya kadang-kadang blong. Nah, akhirnya puasa inilah justru sebagai perisai kita untuk bisa menahan atau mengendalikan emosi. Ya. Kemudian di bab kedua itu adalah mengenai sholat tarawih. Sholat tarawih itu ada 5 hadis. Tarawih ini disyariatkan pada tahun 2 Hijriah sebenarnya. Pada tahun 2 Hijriah. Awalnya di sini adalah Abu Huzaifah Ibnu Yaman ikut sholat tarawih bersama Rasulullah yang pertama. Jadi beliau melihat Rasulullah itu sholat tarawih dan beliau ikut di belakangnya. Ternyata beliau sendiri nggak tahu ini sholat apa nih Rasulullah ini. Panjang bener. Satu rakaatnya itu dari Al-Baqarah sampai An-Nisa. Ini panjang banget, ini sholat apa gitu kan. Tetapi namanya sahabat, justru apapun yang dilakukan Rasulullah itu diikuti. Nah, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, jamaah makin banyak. Saat itulah Rasulullah memutuskan untuk pindah sholat tarawihnya ke rumah. Karena apa? Takut ini dianggap sebagai sesuatu yang wajib. Ya. Nah, Abu Huzaifah sendiri yang menyatakan bahwa sholat Nabi itu tarawih adalah 4-4-3. Jadi 11 rakaat, 4-4-3. Itu adalah fungsi sholat tarawih. Kemudian yang ketiga adalah bab 3 tentang Lailatul Qadar. Ada 11 hadis tentang Lailatul Qadar. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa fungsi dari Lailatul Qadar ini salah satunya adalah dapat merubah takdir tahunan. Ini bisa ini. Ya, kemudian untuk mencapai Lailatul Qadar antara lain kita harus menjalankan 2 hal. Yang pertama, mansoma. Kan ada mansoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Mansoma itu artinya puasanya benar, saumnya benar. Yang kedua adalah mankoma. Sama, mankoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Mankoma itu artinya tarawihnya, salatul lailnya bagus. Ini adalah salah satu syarat dari untuk mencapai Lailatul Qadar, ada 2 itu. Puasanya oke pada saat siang, tarawihnya oke pada saat malam. Sholat lailnya bagus. Ya. Inilah yang akan memisahkan atau yang membedakan umat manusia, umat Nabi Muhammad dengan umat nabi-nabi sebelumnya. Ya. Karena umat Nabi Muhammad dalam 1 malam aja sudah bisa dapat 83 tahun ibadah. Ya. Jadi jangan iri dengan umat-umat Nabi Adam, Nabi Nuh, dan lain sebagainya yang panjang tetapi sebetulnya sama dengan kita. Kayak HP lah, Bu. HP itu ada yang gede, tapi sekarang HP itu cukup kecil, tetapi kapasitasnya, kemampuannya melebihi dari HP-HP yang besar. Ini adalah contoh bahwa umat Nabi Muhammad itu sebetulnya kualitasnya tuh lebih-lebih daripada umat yang lain. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, level umat Islam itu selevel dengan ulama-ulamanya Bani Israel. Karena Bani Israel tidak mendapatkan privilege seperti ini. Sedangkan umat Islam mendapatkan privilege seperti ini. Jadi ulamanya, rahib-rahibnya Bani Israel itu sama dengan umat Nabi Muhammad secara umum. Makanya inilah kita alhamdulillah mendapatkan Lailatul Qadar. Ini istilahnya bonus.
ya, bagi umat Nabi Muhammad yang umurnya nggak panjang. Kemudian yang keempat ini tentang itikaf. Itikaf sendiri itu adalah jadi begini, kapan Rasulullah itu menjalankan itikaf? Rasulullah itu menjalankan 8 kali Ramadan. 7 kali Ramadan, beliau itu mengerjakan itikaf di 10 hari yang terakhir. Karena yang 1 kali Ramadan itu beliau berperang. Jadi 7 kali beliau menjalankan itikaf di 10 hari terakhir. Ya. Kemudian kapan Rasulullah menjalankannya? Rasulullah itu menjalankannya, ada sebagian yang ulama yang mengatakan dari pagi tanggal 20 Ramadan, ada yang mengatakan setelah Isya 20 Ramadan. Sampai dengan akhir Ramadan, jadi 10 hari terakhir. Kemudian yang ketiga, Nabi itu mengencangkan ikat pinggang pada saat 10 hari Ramadan itu. Ada yang menyampaikan mengencangkan ikat pinggang artinya menyedikitkan makan. Tapi ada juga yang mengatakan beliau itu berpamitan dengan istri-istrinya. Jadi beliau tidak mengunjungi semua istrinya di 10 hari terakhir. Jadi beliau pamitan. Ya. Di situ benar-benar full di masjid. Ya. Dan beliau selalu menghidupkan iktikaf bersama keluarga. Ya, jadi inilah yang 4 hal yang mungkin saling berhubungan pada saat Ramadan. Semuanya ada di Ramadan. Ya, jadi 4 hal ini ada di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang Lailatul Qadar dalam Quran. Lailatul Qadar dalam Quran ini ada di 3 surat, yaitu yang pertama adalah surat Al-Qadar, kemudian yang kedua adalah surat Al-Fajr, dan yang ketiga surat Ad-Dukhan. Di surat Al-Qadar jelas ayat 3 bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah malam tempat di mana Quran turun. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi satu paket Quran turun dari Lauhul Mahfuz sampai Baitul Izzah atau langit dunia. Kemudian dari Baitul Izzah berangsur-angsur ke dunia kepada Rasulullah selama 23 tahun. Dicicil sampai dapat 30 juz. Nah, di Al-Qadar ayat 3 jelas, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ini satu-satunya malam yang berkah, Pak. Jadi, di dalam setiap hari, itu keberkahan itu datangnya hanya di pagi hari. Setiap pagi, itu berkah. Tetapi, di dalam 1 tahun, malam yang berkah, itu hanya di malam Lailatul Qadar. Keberkahan itu hanya di dalam Lailatul Qadar. Makanya, setiap pagi itu diharapkan untuk menyongsong pahala. Dulu pada saat awal-awal Rasulullah hijrah ke Madinah, pedagang-pedagang Islam itu habis subuh langsung jualan. Diejekin sama pedagang-pedagang dari Yahudi. Kalian ini ngapa orang belum ada pembeli kok sudah buka lapak gitu kan? Apa jawab para sahabat? Kami ini sedang mengejar keberkahan pagi hari. Jadi dengan mengerjakan keberkahan di pagi hari, insya Allah kita bisa mendapatkan keberkahan. Nah, malam yang berkah ya malam Lailatul Qadar ini. Jadi ini sangat penting. Yang kedua di surat Al-Fajr ayat 2 itu juga ada walaili ashrin atau demi malam yang 10. Nah, ini juga sudah disebutkan adanya di dalam Lailatul Qadar, di dalam bulan Ramadan. Nah, yang ketiga itu ada di surat Ad-Dukhan. Ya, ada di surat Ad-Dukhan. Ada di surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan, itu dalam Ad-Dukhan. Dan pada ayat 4-nya disebutkan pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Itu tadi pada hubungannya dengan takdir dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Ya, takdir tahunan. Jadi bisa diupdate tuh. Tapi bukan takdir besar, ya, itu hanya takdir tahunan. Nah, bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Hadis Aisyah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa pertama Nabi tidak mengunjungi istrinya. Artinya apa? Kita diharapkan seminimais mungkin dalam kondisi junub. Ya, artinya apa? Tingkat kesucian itu harus setinggi mungkin. Yang kedua,
beliau tidak tidur dari Isya sampai subuh, kecuali ketiduran. Karena kadang-kadang Rasul itu ketiduran pernah. Makanya ada azan ketika Rasulullah itu sudah subuh, beliau masih tidur, padahal Bilal sudah azan sampai hayya 'alal falah. Udah mau selesai nih azan kok masih tidur Rasulullah. Maka Bilal menambahkan dengan as-sholatu khairu minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Saat itu Rasulullah baru bangun. Jadi itu modifikasinya Bilal sendiri. Makanya sekarang setiap subuh ada as-sholatu khairu minan naum. Jadi tidak tidur dari Isya sampai subuh. Nah, pada malam ke-29, suatu hari pada malam ke-29, sahabat Rasulullah itu pada tidur semua, Pak. Lelah pada saat mendekati subuh itu tidur semua. Tetapi hanya beberapa yang bangun, yaitu Ali, Abdullah bin Abbas, kalau tidak salah, kemudian Abu Bakar dan Rasulullah. Itu bangun. Beliau menunggu malaikat Jibril membawa Lailatul Qadar, karena itu hari terakhir, 29. Tepat pada saat muazin itu sudah pegang telinga itu, mau azan subuh itu, malaikat Jibril turun membawa Lailatul Qadar. Artinya apa? Lailatul Qadar itu bisa sampai menjelang subuh. Makanya itulah yang disebut sebagai hikmah salamun hiya hatamat lail fajar. Jadi malam itu dipenuhi kesejahteraan sampai dengan terbit fajar, artinya sampai dengan subuh. Jadi bisa terjadi malam Lailatul Qadar itu mendekati subuh, udah hampir subuh bisa terjadi. Ya. Kemudian yang kedua yaitu dengan qiyamul lail yang sungguh-sungguh, tadi hubungannya dengan sholat. Yang ketiga itu adalah dengan ikhtisaban. Ikhtisaban itu introspeksi, muhasabah. Ketika malam itu kita diharapkan untuk introspeksi, muhasabah, minta maaf kepada orang tua, minta maaf kepada pasangan, gitu ya. Mungkin minta maaf juga kepada anak-anak kita, gitu kan. Nah, disinilah yang disebut sebagai dianjurkannya doa dari Aisyah radhiyallahu an ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika kita menghadapi atau kita merasa ini malam ini Lailatul Qadar nih, apa doa yang harus kita baca? Rasulullah menjawab, doa yang bisa kita baca singkat. Allahumma innaka afuhun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pemaaf dan Pemurah, gitulah ya. Dan menyukai orang-orang yang memberi maaf, maka maafkanlah aku. Ini hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Juga hadis riwayat Ahmad. Jadi ini banyak yang merawikan. Makanya Allah setiap tarawih, antara doa tarawih itu, antara tarawih 1 dengan 2-nya selalu orang membacakan itu. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini supaya siapa tahu malam tarawih saat itu adalah malam yang menjadi malam Lailatul Qadar. Itu. Jadi ada 3 ayat, 3 surat, dan bagaimana mendapatkannya kita juga sudah sedikit tahu mengenai masalah hal itu. Kemudian berikutnya adalah mengenai masalah kapan waktu-waktu Lailatul Qadar. Kapan waktu-waktu Lailatul Qadar? Di sini disebutkan waktu-waktu Lailatul Qadar itu ada beberapa kali dalam beberapa hadis, ya. Ini semua sahih ini. Jadi yang jelas 10 hari terakhir ini yang disebut sebagai taharu. Taharu itu artinya pengertian secara umum, bahwa terjadinya kemungkinan di 10 malam terakhir. 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Kemudian ada litas sibuha. Litas sibuha itu lebih khusus, lebih dikerucutkan lagi, yaitu di malam-malam ganjil. Kemudian Rasulullah pernah dalam beberapa atsar sahabat menyebutkan bahwa ada malam-malam yang disebut malam-malamnya sahabat. Malam-malam sahabat ini adalah ketika sahabat itu mendapatkan Lailatul Qadar. Ada yang disebut malam 21, yaitu malamnya Abu Bakar, karena saat itu Abu Bakar mendapatkannya di malam 21. Ada juga malam 23, itu malamnya Umar, 25 Utsman, 27 itu Ali, Zaid bin Sabit dan lain sebagainya. Jadi paling banyak itu di malam 27. Ya, jadi besok ini malam ke-27, insya Allah, sekarang kan hari ke berapa? Sekarang hari ke-25 ya, 26, 27. Jadi besok malam. Nah, dari hadis riwayat Ibnu Majah itu disebutkan bahwa Anas bin Malik suatu hari pernah datang ke Bilal. Anas bin Malik ini kan pembantu atau asistennya Rasulullah. Beliau itu kepengen tahu apa sih kira-kira ucapan Rasulullah yang selama ini belum pernah didengar oleh sahabat. Siapa tahu Bilal itu tahu, karena Bilal itu sering berdua dengan Rasulullah.
sering berdua dengan Rasulullah di masjid. Tanya beliau kepada Bilal, "Hei Bilal, ada nggak perkataan Rasulullah yang selama ini belum pernah kita dengar?" Lalu Bilal menjawab, "Oh ada, saya punya satu perkataan Rasulullah yang pasti kalian belum pernah dengar." Apa itu Bilal? Beliau berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, ada jaminan seorang muslim itu meninggal husnul khotimah jika mendapati salah satu dari dua hal ini. Yang pertama adalah Lailatul Qadar. Yang kedua adalah mimpi bertemu Rasulullah. Jadi kalau ibu atau bapak sudah pernah nih merasakan mendapatkan salah satu dari dua ini, insya Allah meninggalnya itu sudah ada jaminan husnul khotimah. Kadang-kadang kita mungkin susah untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tapi yang paling kelihatan kalau kita pernah mimpi ketemu Rasulullah. Kadang-kadang kita pernah mimpi bertemu Rasulullah, berdasarkan para ulama disebutkan ada 3 hal. Pertama, mimpi langsung dipeluk oleh Rasulullah. Itu levelnya paling tinggi itu. Yang kedua, ketika melihat berhadapan dengan Rasulullah, tapi kita nggak dipeluk. Itu level berikutnya, agak di bawah dikit. Yang ketiga, itu mimpi ketika kita melihat ke arah kanan, dan di situ ada Rasulullah dari samping. Itu yang paling rendah, tetapi serendah-rendahnya, insya Allah tetap mendapatkan jaminan husnul khotimah. Makanya setiap kita mau tidur, diharapkan kita bisa berdoa untuk ketemu Rasulullah. Tapi nggak usah diposting. Pokoknya kalau ketemu Rasulullah, udah kita nikmati saja. Ya Allah, ternyata seperti itu Rasulullah. Masya Allah, itu luar biasa kalau bisa ketemu bersama Rasulullah. Nah, kemudian, jadi Lailatul Qadar ini juga menjadi jaminan orang bisa husnul khotimah. Kemudian, bacaan Lailatul Qadar tadi yang seperti disebutkan dari hadis Aisyah, ya kita sudah sampaikan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian dari beberapa asar tabi'in, ternyata Bapak-bapak, ya, paling sering waktu-waktu Lailatul Qadar itu dalam hadis Bukhari itu disebutkan paling sering disebutkan pada malam ke-27. Kemudian malam ke-29 disebutkan 3 kali. Malam ke-25 disebutkan 2 kali. Dan malam ke-24 itu ada, itu malam genap, satu-satunya malam genap. Yang ada malam ke-24, itu disebutkan 1 kali. Karena pada saat itulah Ikrimah bin Abu Jahal itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bahkan ini juga disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, ya, tokoh yang memang sangat bagus di dalam memahami Quran. Itu pernah mendapatkan malam di malam genap, malam ke-24. Tetapi yang paling sering adalah malam ke-27, gitu ya. Jadi kalau tadi malam, ini malam ke-25, tadi malam ini dengan kondisi cuaca yang seperti ini, kemudian nanti malam ke-27 seperti itu. Ya. Nah, tetapi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ada 7 dosa dari Atsar Tabi'in, Hasan Basri dalam kitab Al-Hunya, itu ada 7 dosa yang dengan adanya 7 dosa itu kita tidak bisa mendapatkan atau susah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama, itu adalah kita berjunub dengan dosa besar. Artinya pernah melakukan zina. Ya. Kemudian yang kedua, ada anjing. Ada anjing di rumah kita. Makanya Rasulullah pernah sempat terhenti wahyunya karena di rumahnya Khadijah itu ada anjing. Dan saat itu memang anjing belum ada perintah untuk dilarang. Sehingga malaikat nggak berani atau tidak mau memberikan wahyu. Ini memang dari Atsar Hasan Basri, yaitu seorang tabi'in, dalam kitab Al-Hunyah itu. Jadi yang pertama adalah jangan junub dengan dosa besar. Ya, di sini adalah kita pernah melakukan zina atau apa, sehingga itu akan mengotori dari kesucian kita sendiri. Yang kedua, ada anjing. Ya, di rumah kita anjing itu yang diperbolehkan hanya anjing hewan buruan. Ya, tetapi kalau itu hanya peliharaan itu enggak. Makanya wahyu terlambat datang seperti yang disampaikan tadi. Wahyu terlambat datang pada saat itu karena di rumah Khadijah ada anjingnya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga itu ada patung. Ada patung. Patung itu juga dari beberapa
ulama mengatakan bahwa satu patung itu setidaknya ada sekitar 500 jin dalam satu patung. Kemudian dalam satu lukisan itu ada berapa ratus gitu, tapi nggak sebanyak patung. Kalau patung itu banyak ternyata. Nah itu yang juga otomatis kalau di situ ada jin, di situ biasanya ada kurang keberkahan di dalam rumah tersebut. Makanya gimana kita susah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang keempat, ada banyak gambar. Banyak gambar. Kecuali gambar yang memang itu adalah untuk mengingatkan kita kepada sesuatu kan. Misalnya kepada ada orang tua gitu, kayak apalagi udah meninggal gitu kan. Itu lebih mengingatkan untuk mendoakan ya insya Allah lah. Tidak apa-apa. Kemudian yang kelima ada babi. Ya, ada babi di dalamnya, di dalam rumah itu. Yang keenam, masih punya riba. Yang keenam masih punya riba. Yang ketujuh, jika kita masih ada dengki dengan saudara kita. Ya ini bisa juga, walau alam apakah ini saudara muslim atau saudara kandung ya. Yang penting itu ada kedengkian yang berlanjut. Ya. Karena kan kedengkian itu paling tidak 3 hari harus clear. Nah ini adalah termasuk 7 hal yang memang akan menyebabkan kita untuk susah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Kemudian kalau ciri alam bagaimana? Kalau Lailatul Qadar itu sebetulnya memang memiliki ciri, tetapi dalam beberapa hal ciri-ciri tersebut tidak selalu yang terjadi demikian. Katanya ada juga yang suasananya tenang, tidak hujan dan lain sebagainya, tetapi Ikrimah itu mendapatkannya pada saat justru lantai dari Masjid Nabawi yang tanah itu basah, artinya itu habis hujan. Berarti ada, tetapi itu tidak selalu. Beberapa ulama itu tidak selalu seperti itu. Nah, kemudian tapi ada ciri orang yang baru mendapatkannya. Ciri orang yang baru mendapatkannya itu adalah yaitu mudah melakukan perbuatan baik. Ya. Seperti yang disampaikan tadi. Orang yang calon A penghuni surga, dia akan mudah menjalankan pekerjaan penghuni surga. Makanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar biasanya tahu-tahu ujuk-ujuk gitu. Itu mudah melakukan perbuatan baik. Tahu-tahu kok aku jadi seneng ngaji ya, tahu-tahu kok lagi suka suka baca tafsir. Tahu-tahu kok suka ngapalin doa ya, tahu-tahu kok suka sedekah. Tahu-tahu kok suka, itu kemungkinan seperti haji mabrur. Orang pulang dari haji itu macam-macam, tetapi ada orang yang ketika pulang dari haji mabrur, pulang dari haji, ternyata perangainya demikian berubah. Nah inilah yang disebut orang, oh ini haji mabrur nih, gitu. Karena beda nih sebelum berangkat dengan setelah berangkat. Kalau 11-12 saja ya, bukan apa, mabur aja ya Bu ya, bukan mabrur, mabur aja. Jadi bukan haji mabrur. Nah ini juga sama, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu biasanya lain gitu perangainya. Kemudian di dalam beberapa ini juga disebutkan bahwa Lailatul Qadar itu bisa berkali-kali dalam 1 tahun karena Rasul pernah memberikan selamat kepada beberapa sahabat yang pernah mendapatkan Lailatul Qadar ya, pada tahun yang sama. Gitu ya. Seperti tadi disebutkan ini malamnya Abu Bakar dan sebagainya. Nah ini adalah mengenai waktu-waktu Lailatul Qadar yang sudah disebutkan. Jadi kita masih ada peluang nih untuk tinggal mendapatkan yang 27 dan 29. Masih ada 2 peluang yang bisa kita dapatkan di sini. Mulai dari Isya sampai subuh tidak usah tidur. Walaupun sekarang nanti bagaimana kalau seandainya ini di rumah ya. Boleh nggak sih beriktikaf itu di rumah? Nah, ini nanti akan menjadi topik pembahasan berikutnya. Baik. Lailatul Qadar tidak akan berpisah dari iktikaf ya. Tidak akan berubah atau tidak akan terpecah oleh itikaf. Jadi itikaf dan Lailatul Qadar itu selalu sama. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu sebetulnya mazhabnya itu adalah Hambali, Pak. Tetapi malah sering dipakai oleh orang Indonesia yang bermazhab Syiah. Padahal beliau adalah Hambali. Ya, itu dalam kitab Al-Ghunyah juga dia
menyebutkan bahwa tidak ada Lailatul Qadar tanpa itikaf. Wah, ini yang menarik ini, Pak. Jadi untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu ya itikaf. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah kita itikaf pada kondisi ini di rumah? Nah, di dalam buku COVID-19, itu saya nggak bawa ya, bukunya di bawah. Di dalam buku COVID-19 ini, itu disampaikan bahwa arti itikaf sendiri oleh Said Sabiq dalam kitab fikihnya, itu pertama adalah habsun nafs, artinya mengisolasi diri. Artinya mengisolasi diri. Artinya mengisolasi diri. Dan arti iktikaf yang kedua adalah wal ikhtisab. Wal ikhtisab itu artinya melakukan introspeksi diri. Jadi ada mengisolasi dan mengintrospeksi diri. Habsul nafs dan wal ikhtisab. Nah, ini sama seperti pada saat wabah, kita dianjurkan untuk melakukan isolasi diri. Ya, ini sama. Berarti ada kemungkinan kita ini boleh gitu ya untuk beritikaf di rumah. Tapi kita akan lihat yang nomor 2, alasan berikutnya. Itikaf ini apakah boleh di rumah? Idealnya memang masjid itu adalah sarana yang paling kondusif untuk dua hal tadi, mengisolasi dan mengintrospeksi. Karena masjid itu biasanya sepi. Masjid itu biasanya orang nggak ada maksiat, nggak ada TV, nggak ada radio, ya kan? Walaupun sekarang banyak masjid yang sudah ada wifi. Tapi biasanya tidak ada atau minim terhadap adanya gangguan. Makanya di situ masjid ideal untuk menjadi sarana untuk iktikaf. Tetapi di masjid itu bisa zina juga. Apa dasarnya? Suatu hari Rasulullah pernah kedatangan istri beliau ketika iktikaf di masjid yang bernama Sofia. Istri beliau ini ya sekedar berbicara kepada Rasulullah, mungkin Rasulullah tidak sempat mengunjungi beliau, kemudian mempertanyakan dan beliau mendatangi Masjid Nabawi. Kemudian Sofia ini wajahnya itu agak cantik. Ya. Kemudian pada saat Sofia pulang diantarkan oleh Rasulullah ke depan pintu Babul Salam. Kalau Bapak dan Ibu-ibu pernah tahu pintu Babul Salam yang ada di Masjid Nabawi. Itu beliau, Rasulullah mengantarkan di situ. Nah, pada saat itu ada 2 remaja Ansor yang melihat beliau dan istri beliau keluar dari masjid. Lalu 2 pemuda itu berkata, Subhanallah. Teriak gitu, Subhanallah. Artinya apa? Artinya 2 pemuda ini memuji kecantikan dari Sofia tersebut. Lalu Nabi menegur. Ya, ini ucapan bagus, tetapi niatnya kayaknya nggak bagus gitu. Makanya Nabi menegur. Sesungguhnya ada setan di dalam aliran tubuh kita. Di dalam aliran darah tubuh kita. Dan aku khawatir setan itu ada di dalam darahmu saat ini. Jadi Rasulullah itu sangat menganjurkan memang ada hijab itu antara masjid, antara wanita dengan pria. Ya, karena kalau tidak ada masjid, kita itikaf ya bareng-bareng semuanya gitu, ya bisa jadi kita juga termasuk orang-orang yang akan ditegur Rasulullah ketika itikaf di masjid. Tapi ngelihat ke sana ke sini gitu kan. Seperti 2 pemuda Ansor ini. Nah, jadi pada kondisi di atas, kalau bujangan ya atau rumahnya lebih baik, ya di situ nggak ada orang kan, ya nggak apa-apa di rumah pada saat ini. Ya. Karena itu bagus untuk mengisolasi diri. Tetapi kalau seandainya tidak, ya itu memang agak susah. Tetapi ingat bahwa saat ini kondisinya adalah sangat tidak memungkinkan kita untuk keluar. Maka bisa mencari tempat iktikaf yang bagus di dalam rumah. Nah, karena apa? Begini, Rasulullah sendiri pada saat salah satu Ramadan, ya tadi kan Rasul itu pernah 8 kali Ramadan, yang 7 beliau bisa di masjid, yang 1 beliau di medan perang. Ya. Ternyata Nabi pernah perang saat 10 hari terakhir, saat berada di luar masjid, saat itu sedang berperang. Artinya kondisi kita sekarang ini, kita juga sedang berperang dan berada di luar masjid. Banyak yang mengkiaskan, berarti kondisi kita saat ini adalah sama dengan kondisi 1 Ramadan itu, pada saat Rasulullah itu tidak melakukan
sholat di masjid, tidak melakukan itikaf di masjid. Ya. Karena Rasulullah pernah terjadi, yaitu qadarullah, ada takdir seperti itu supaya kita bisa mencontoh. Ya. Jadi Rasulullah perang melawan kafir, kita juga sekarang perang melawan kafir. Gitu. Jadi kita sama-sama sedang berperang. Dan yang keempat, faktor yang bisa mengatakan memang kita itu sebetulnya bisa itikaf di rumah, bahwa sebetulnya seluruh bumi ini adalah masjid dan suci. Ini adalah yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Salah satunya adalah seluruh bumi yang ada di, seluruh tanah yang ada di bumi ini suci. Bahkan bisa untuk tayamum, bukan hanya untuk sholat, tapi untuk tayamum juga bisa. Maka sehingga di rumah pun pada saat COVID ini, insya Allah kita bisa menjalankan itu. Ini semua ada di dalam buku itu, dan buku itu juga sudah dipromokan oleh Ustadz Abdul Somad. Ya, sudah dipromokan oleh Ustadz Abdul Somad. Jadi ini, bolehkah kita itikaf di rumah? Ya seperti itu jawabannya. Jadi bagaimanapun juga kita insya Allah dengan kondisi yang seperti sekarang ini, kita bisa lebih mensikapi untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kita itikaf. Ya, itikaf mungkin di rumah ya. Kalaupun anak-anak sudah tidur, ya memang lebih tenang. Tetapi kalau Rasulullah itu sebetulnya mengajak gitu. Tapi memang anak-anak kan memiliki tingkat ini yang berbeda-beda ya. Kecuali Pak Evi dan Pak Aswir mungkin putra-putranya sudah luar biasa, sudah mentas lah ya, jadi bisa diajak bersama. Intinya justru kita di sini mencoba untuk mengatakan bahwa bukan berarti kita akan kehilangan Lailatul Qadar pada kesempatan Ramadan ini dengan tidak bisanya kita beritikaf di masjid, tetapi insya Allah kita bisa melakukan itikaf ini di masjid. Itikaf ini di rumah maksudnya. Ya, asal tempat itu tenang, kita bisa memenuhi dua syarat dari makna itikaf itu sendiri. Yang pertama adalah tentang habsun nafs, mengisolasi diri. Ya. Kita cari tempat yang paling sepi, gitu ya. Tapi nggak usah di atas dak juga gitu kali ya Bu ya. Nah sepi di atas dak gitu. Nanti malah Pak Duloh yang patroli bingung ini ngapain ini dia Pak Evi di atas. Kemudian yang kedua adalah makna dari itikaf, wal ikhtisab, itu mengintrospeksi diri. Kita bisa mendapatkan tempat yang tenang dan bisa mengintrospeksi diri. Jadi kita jadikan salah satu bagian rumah kita ini menjadi gua hiro bagi kita. Ya, bisa itu menjadikan kita mudah bermuhasabah. Ya insya Allah dengan kondisi seperti ini kita sama-sama bisa bisa saling ya mencari pahala. Kita masih punya 2 malam lagi yang insya Allah harus kita kejar habis-habisan. Kemudian ya khataman kita juga seberapa sekarang ini juga harus segera kita cek lagi. Jangan-jangan kita belum bisa nih lebaran tahun ini, dan khawatirnya adalah Ramadan tahun depan kita nggak ketemu. Atau bahkan Ramadan tahun ini pun kita tidak sampai selesai. Kita juga nggak akan tahu. Jadi saya kira mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah di penghujung Ramadan ini kita bisa sama-sama untuk saling ingat mengingatkan. Makanya ini kajian-kajian ini diselenggarakan di akhir-akhir bulan Ramadan untuk saling ingat mengingatkan sebagai media yang paling bagus. Karena Rasulullah itu membuat masjid sebagai media massa saat itu. Ya, membuat Masjid Quba itu sebagai media massa sebelum masuk kota Madinah. Jadi sebelum bangun Masjid Nabawi, beliau membangun Masjid Quba sebagai media dulu. Karena fungsi media ini sangat penting. Ya. Saat ini umat Islam nggak ada yang menguasai media, sehingga ini kita jadi bulan-bulanan terus. Ya, Masya Allah. Jadi itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Saya kok nggak tahu ya Mbak Isti kok belum masuk. Apa saya? Udah masuk Pak. Oh sudah masuk ya? Oh iya. Yeah. Karena ini, oh iya, saya sharing jadi hanya 4 yang kelihatan ya. Oh di bawah ada ya? Oh iya. Yeah. Pak Bustani juga. Siap. Itu saja Bu Isti yang bisa kita sampaikan. Ya masih ada sekitar sedikit menit untuk kalau mau silakan. Alhamdulillah ya Pak ya, terima kasih sharingnya, bermanfaat banget. Jadi di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu salah satunya siang hari matahari itu tidak terlalu panas ya Pak Ibu ya, sejuk gitu ya, pagi gitu ya.
Itu salah satu tanda-tandanya seperti itu. Tandanya. Terus mungkin di saat malam juga langit bersih, udara tidak dingin, tidak berawan sama sekali, tidak ada hujan. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bisa bersemangat dalam ibadah di akhir Ramadan ini dan termasuk orang yang menggapai Lailatul Qadar ya Pak ya, insya Allah. Amin. 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 Ada Allah. Amin. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu, silakan. Ya, Pak Ustaz. Urut, silakan. Ya Pak. Hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Ibu. Kajiannya bagus sekali, membantu memotivasi untuk siap menghadapi Qadar. Yang ingin saya tanyakan, apakah ketika kita iktikaf itu memang kita tidak harus beranjak dari tempat yang sudah kita tentukan? Contoh, habis sholat tarawih malam, sampai kita seandainya mau menjelang subuh, apakah itu kita tidak bisa beranjak dari tempat kita atau berganti tempat gitu loh, dari tempat yang sudah kita, saya mau di sini nih biar supaya udaranya segar gitu di luaran gitu ya. Terus kok tiba-tiba banyak nyamuk pengen pindah ke atas, itu boleh nggak begitu Pak Ustadz? Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya langsung ini aja ya Bu Isti yang mumpung ingat. Iya Pak, langsung dijawab aja. Iya. Jadi gini, Rasulullah sendiri, kalau dari kisah Sofiah tadi, bahkan Rasulullah itu dikunjungi oleh istrinya, ya. Walaupun beliau tetap menjaga norma-norma di masjid, tapi bahkan beliau mengantarkan istrinya keluar masjid. Jadi artinya di situ diperbolehkan untuk berpindah tempat, itu tidak harus di satu lokasi dan lain sebagainya. Apalagi kita kadang-kadang harus berwudu, mau sholat malam, kalau di masjid misalnya kita udah batal terus kita keluar lagi, atau kita minum, makan ya, karena setiap masjid itu kadang-kadang kan makanannya itu tidak dibagikan tetapi dipuling gitu ya. Nah, sehingga kita harus ngambil ke sana. Itu nggak apa-apa, banyak jumhur ulama dan banyak masjid yang sudah melakukan itu, termasuk Istiqlal sendiri. Makanya di situ disebutkan tidak masalah, yang penting kita tetap memiliki waktu-waktu khusyuk di dalam antara Isya sampai subuh itu. Ya semakin banyak waktu khusyuknya semakin bagus. Tapi tentu kebutuhan pribadi dan lain sebagainya kan kita juga harus tahu, mungkin kamu mau ke belakang atau. Makanya Rasulullah itu kadang-kadang mempersedikit makan karena untuk mempersedikit keluar gitu. Tetapi kalaupun sudah kepepet ya jangan ditahan juga malah tidak dianjurkan. Bahkan dalam sholat pun kalau misalnya baru habis wudhu, kok mau keluar misalnya gitu, ya sebaiknya dikeluarin dulu karena masih ada waktu. Kecuali di tengah sholat. Nah, di tengah sholat sih sudah. Saya kira itu mungkin dulu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Ya, Pak Ustadz. Pak Evi, mangga. Ya, tadi Pak Ustadz menjelaskan tentang ketemu dan mimpi berikutnya. Ini sepertinya suaranya berkaitan nih dengan mengurus. Iya. Padahal misah kamar. Oh, itikaf soalnya, itikaf ya, yang Masya Allah. Lanjut Pak Evi. Ya, tadi menjelaskan tentang mimpi ketemu dengan Rasul. Ya. Itu cirinya gimana ketemu dengan Rasul itu, kan kita belum pernah melihat Rasul itu seperti apa. Kemudian Nabi itu kan tidak ada gambarnya, tidak ada fotonya, tidak ada lukisannya. Kemudian yang kedua 10 hari lagi, seminggu 5 hari lagi ya. Iya. Kan Idul Fitri itu sholat Idul Fitri di rumah itu gimana Pak, di rumah Pak Ibnu kita semuanya di situ. Nah, karena mungkin Pak Ibnu itu saya juga boleh ikut Pak. Aduh, ya Allah. Baik Pak Evi. Terima kasih Pak Evi. Jadi pertama tentang mimpi ketemu Rasulullah. Wallahu alam Pak. Jadi di dalam
mimpi itu, ya, di dalam mimpi itu kadang-kadang kita tidak tahu dia siapa, tetapi kita bisa tahu siapa dia. Gitu. Jadi kalau di dalam mimpi ketemu Rasulullah, kadang-kadang ada yang menyebutkan bahwa ada orang yang menyebutkan itu Rasulullah. Tetapi ada juga langsung kita dipeluk, kita nggak ada yang memperkenalkan, tetapi tahu-tahu kita tahu, oh ini Rasulullah gitu. Jadi memang yang jelas Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya kalau engkau ketemu aku di dalam mimpi itu memang aku, bukan setan, karena setan tidak bisa menyerupai wajah. Jadi ya tahu-tahu ujuk-ujuk tahu gitu aja. Mungkin kayak mimpi apa ya? Ada beberapa mimpi yang tahu-tahu kita tahu ini ada di negara mana gitu. Walaupun itu kita nggak ngelihat tulisan Jerman gitu. Tahu-tahu oh ini di Jerman nih gitu. Ada seperti itu. Jadi memang bisa ketemu dan atau yang ketiga itu tadi ditunjukkan Mbak kita. Jadi kita nggak langsung tahu itu Rasulullah, tapi dia di sebelah kanan kita dan beliau kita melihat pipi kirinya beliau. Ada orang bilang itu Rasulullah dan kita melihat ke Rasulullah. Ada seperti itu. Ya, kebetulan ada teman yang juga sudah pernah, Masya Allah. Itu beliau, tapi bisik-bisik beliau ngomongnya ke saya karena beliau memang juga teman yang cukup dekat dan luar biasa itu dahsyatnya. Makanya kalau seandainya kita bisa mendapatkan itu, Pak, insya Allah tuh itu ibaratnya kunci husnul khotimah itu sudah kepegang itu insya Allah. Kemudian yang kedua mengenai sholat Id, ya di dalam sholat Id itu ada 3 narasi yang sudah kita pernah lihat. Pertama adalah Majelis Ulama Indonesia, yang kedua adalah buku COVID-19 itu, yang ketiga adalah dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. 3-tiganya sudah. Intinya itu ibadah sunnah, banyak yang mengatakan itu adalah ibadah sunnah. Ketika Jumatan pun susah dilakukan, maka sebetulnya yang sunnah pun juga sebenarnya tidak masalah, tidak dilakukan. Tetapi ada yang melakukan, ya oke, kita lakukan saja. Ya, lakukan saja karena hadis harus 40 orang apa enggak. Ternyata yang 40 orang itu banyak yang mengatakan, jumhur ulama mengatakan itu untuk Jumatan. Tetapi tidak ada yang mengatakan itu untuk sholat Id. Sehingga kita bisa menjalankan sholat Id dengan keluarga, paling tidak 4 orang. 1 imam, 3 anggota keluarga. Nah, dengan begitu kita bisa menjalankan sholat Id biasa, ya 7 kali takbir, ya, tapi tidak termasuk takbiratul ihram. Kemudian baca doa biasa, kemudian sujud dan lain sebagainya, rakaat kedua 5 kali takbir, kemudian selesai. Nah, pada saat selesai, itu kita bisa menyampaikan khutbah singkat kepada keluarga. Ya singkat aja sih sebenarnya. Ya bahwa pada hari ini kita mungkin dalam sekali seumur hidup menjalankan sholat tarawih di rumah bersama keluarga kita saja sendiri. Ya insya Allah corona ini segera berakhir dan kita bisa menjalankan ibadah di lapangan kembali. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu aja. Tapi sudah ada dalam rukun karena memang itu ada setelah sholat ada khutbah. Ya kebalikan dengan Jumatan kan, Pak. Jadi sholat dulu baru khutbah. Tetapi kalau nggak salah di Majelis Ulama Indonesia ada yang mengatakan itu kan ada tuh COVID Majelis Ulama Indonesia ada 2 dibagi 2. Ada yang mengatakan sholatnya langsung 4 rakaat. Loh kenapa? Kok bukan 2 rakaat? Karena yang 2 rakaat untuk menggantikan khutbah kalau tidak mau menggunakan khutbah. Ada yang seperti itu. Tetapi kalau ada khutbah paling tidak singkat. Itu ibaratnya khutbahnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu orang yang memberikan khutbah Jumat paling singkat, mungkin sampai saat ini paling singkat. Jadi hanya ittaqillah, hanya ayo bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya jalankan semua yang diwajibkan, tinggalkan semua yang dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah sesingkat itu Utsman bin Affan menyampaikan, karena memang Utsman itu orangnya juga agak pemalu. Dan beliau juga tidak beliau orang kaya tetapi beliau tidak banyak memberikan bahkan hadis-hadis dan lain sebagainya tidak banyak beliau. Makanya memberikan khutbah yang singkat itu lebih dianjurkan. Singkat aja. Kalau Pak Evi misalnya nggak usah 1 jam Pak Evi. Cukup misalnya 5 menit gitu boleh. Nanti kalau Pak Evi mau ada justru saya ke tempat Pak Evi insya Allah. Artinya mau ke rumah Pak Ustadz Ibnu Di depan sini Pak ya. Masya Allah. Bareng-bareng aja kalau gitu.
Oh, Pak Azir. Masya Allah. Barang-barang ya. Barang-barang ya. Wah, asik juga ya. Kapan lagi itu ya? Atau Pak, ya? online. Iya. Online juga, Pak. Gitu ya. Mungkin harus dipikirkan juga nih, nanti tergantung nih Pak RT gimana nih, bisa nggak? Iya. Aduh, Masya Allah. Iya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Atau saya boleh nanya nggak Pak Ibnu? Boleh Bu, nanti kalau Anu sama Pak Evi atau Pak Asfir yang bisa jawab juga kalau saya nggak bisa. Iya. Nah, tadi kan Pak Ibnu bilang kalau sholat Idul Fitri itu kan sunnah. Jadi dilakukan satu imam dengan 3 makmum. Nah, kalau kasusnya seperti saya ini bagaimana Pak? Tetap dilakukan dengan keadaan berdua atau tidak usah dilakukan atau bagaimana? Walau alam ya, artinya begini, kalau pun seandainya nggak ada ya, mungkin sih nggak ada hal yang begini. Artinya kalaupun kita misalnya menjalankan dan ternyata itu salah, toh ini sunnah ya. Artinya tidak ada sesuatu yang membuat kita itu menjadi keliru atau malah justru dosa. Ya nggak apa-apa, artinya kita sudah punya niatan untuk menjalankan. Kalaupun itu keliru, udah dapat 1 pahala. Kalaupun itu benar, dapat 2 pahala. Seperti seorang hakim ketika dia tuh memutuskan sesuatu, dia nggak tahu nih, ini keputusan salah atau benar. Karena kadang-kadang ada orang yang salah, tetapi ngomongnya pinter. Akhirnya dia menang gitu. Itu pun masih hakim tersebut mendapatkan 1 pahala. Tetapi kalau benar, apa yang disampaikan benar dan yang diputuskan benar, ya dia dapat 2 pahala. Insya Allah lah Bu Isti, atau mau bareng di tempat Pak Evi, boleh juga nanti kita. Karena ada 3 keluarga yang harus seperti ini. Atau yang 4 rakaat tadi, Pak Widno. Iya, iya. Gimana Pak? Rakaat tadi, yang 4 rakaat. Iya. Ada juga itu yang 4 rakaat tadi dipakai. Betul, yang di MUI ya kalau nggak salah tadi hari ini kalau nggak salah sudah ada postingnya untuk yang keputusan dari MUI. Itu saya juga kaget juga, ada 4 rakaat gitu ya. Tetapi ya itu apa istilahnya mengkiaskan dengan Jumatan, Pak. Jadi kalau kita nggak bisa menjalankan Jumatan sehingga kita harus menjalankannya di rumah, maka kita bukan menjalankannya 2 rakaat plus khutbah plus 2 rakaat, tetapi kita menjalankan 4 rakaat, menjalankan seperti sholat zuhur. Nah, seperti itu ya, menjalankannya seperti itu ya. Karena kan kita sama-sama di rumah nih. Gitu. Pak. Ya, ya. Itu ada lagi. Masih di mute ya, Mbak? Mbak Isti masih di mute. Oh ya. Waktunya masih ada 8 menit lagi. Ada yang mau bertanya lagi mungkin atau bisa ditutup aja atau bagaimana Pak Ibnu? Enggak. Mungkin ada pertanyaan lagi nih, ada Mbak Tika juga di sini bergabung nih. Gitu. Sama Mbak Busri juga ada. Pak Bustani juga ada ya. Bustani ada ya. Sama ini Pak, mungkin sekalian saya mau tanya aja, apakah nanti Idul Fitri itu ada di lingkungan Kartika itu, apakah kita boleh berkumpul, misalkan ibu mertua saya datang atau bagaimana, itu ada himbauan nggak ya kira-kira dari Pak RT? Oh iya, kayaknya suratnya udah disebar dan jadi itu nanti memang kita tidak diperbolehkan untuk melakukan pertemuan ya Bu ya istilahnya ya. Iya. Pertemuan dengan jumlah orang yang kalau nggak salah dari pemerintah itu 5 orang ya, lebih dari 5 orang atau berapa ya? Itu tidak diperbolehkan untuk jadi satu. Tapi kalau mungkin hanya berapa orang ya mestinya bisa saja sih, nggak masalah. Yang penting di bawah 5 orang aja gitu. Karena saya juga waktu kebetulan mertua kan di Kelapa Gading situ ya. Ya kebetulan di sana juga tidak ada ini juga, belum ada pengetatan seperti itu. Tapi kalau 5 orangnya itu kayaknya ada.
Makanya ada peraturan seperti itu. Tapi tadi sudah di-share sih, kalau nggak salah yang ngedraft Bu Ria ya. Tadi malam ya. Gitu. Mungkin Jadi memang perangkonya, sudah ada- karena perangkonya 100 mungkin 2 hari sampai. Di WA ada juga nggak Mbak ya? Kalau nggak salah WA ibu-ibu ya? Ada. belum di share kayaknya. Udah di share ya, saya belum cek. Oh sudah ya. Oh, iya. Ya oke. Tadi malam kan? Ya. Iya. Oh gitu, oke. Iya. Ya mungkin ada lagi yang mau ditambahkan atau kita bisa tutup dulu Pak Ibnu. Oke. Baik, Bapak dan Ibu-Ibu, insya Allah apa yang kita sampaikan ini, ya kalau benar itu insya Allah datangnya dari Allah, dan kalau salah dari kami sendiri. Insya Allah apa yang kami sampaikan ini mungkin tidak lepas dari kesalahan, kekhilafan, ya. Maka marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pertemuan kita kali ini menjadi saksi kita kelak di akhirat nanti, dan pertemuan kita pada hari ini akan bisa membawa dan mengumpulkan kita kembali di akhirat nanti di tempat yang jauh lebih bagus. Amin. Baik Bapak dan Ibu-ibu, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhana Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, Pak Assalamualaikum Nuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudir. Salam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak Ibu-ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama Terima ibu-ibu. kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Rus, mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Maaf lahir batin. Terima Iya, kasih. sama-sama Kak Ibu. Diki. Masya Allah. Ya. Terima kasih. Iya, Terima Pak. kasih Bu Sri. Bu Sri. Halo. Sehat Bu Sri. Ini lagi masak. Iya. Lagi Terima kasih Mbak Ibnu. Sama-sama Ibu, nggak apa-apa, bisa ditinggal masak kok Bu. Masak sambil dengerin Mbak Ibnu nih. Masya Allah, aduh, malu sama Bu Sri nih. Lagi Ibu itu. wanginya sampai ke sini Bu wanginya Bu. Oh, iya. Ya udah, terima kasih banyak Pak Ibnu. Sama-sama Ibu. Mbak. Terima kasih banyak.